Barongsai merupakan kesenian khas masyarakat Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Barongsai merupakan jenis tarian tradisional yang menggunakan kostum menyerupai hewan singa yang diiringi irama musik dengan suara tabur dan gembrang beradu. Kalau dilihat dari sejarah yang paling umum, pertunjukan barongsai ini dulu dimaksudkan untuk mengusir hal-hal yang buruk akan terjadi. Kesenian barongsai telah dikenal luas di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tarian barongsai kerap kali dipertunjukkan dalam berbagai acara, serta pada Hari Raya Imlek dan Cap Gome. Barongsai berasal dari negeri Tiongkok. Itu pada awalnya merupakan sebuah makhluk yang muncul setiap 1 tahun sekali, yaitu ketika malam Imlek. Yang disebut kalau di bahasa Tiongkoknya itu disebut makhluk Nian. Jadi warga seringkali terganggu dengan adanya makhluk Nian. Jadi sehingga pada suatu hari warga menciptakan sebuah boneka yang berbentuk mirip singa untuk mengusir roh jahat tersebut, dan akhirnya berhasil diusir dengan bunyi-bunyian juga dan dengan boneka yang berbentuk seperti singa, dan akhirnya menjadi barongsai yang kita lihat seperti sekarang ini. Kalau untuk barongsai yang kita lihat di perayaan Imlek itu merupakan satu kegiatan atau adat ataupun sebuah ritual ya. Dia merupakan barongsai itu merupakan dipercaya oleh warga Tionghoa berfungsi untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, makanya ketika Imlek banyak warga Tionghoa yang mengundang barongsai, tim-tim barongsai untuk ke rumah, ke kantor, ke mall, itu mempunyai fungsi untuk mengusir roh-roh yang jahat, sehingga 1 tahun ke depannya semua hal yang baik akan datang. Barongsai juga ada ritual buka mata ya, tapi yang membedakan adalah barongsai itu bisa disimpan, tapi kalau untuk naga setelah dibuka mata hari keempatnya itu sudah harus dibakar, karena dipercaya roh naga itu kan lebih besar ya. Jadi sehingga dia harus dikembalikan ke langit setelah kita undang. Ya, itu untuk mengusir roh-roh jahat yang ada. Biasanya itu kan kita nggak barang ini kan kita nggak bisa lihat, tapi dipercaya barongsai ini karena dia mempunyai jiwa setelah dibuka mata, maka barongsai inilah yang akan mengusir roh-roh jahat atau hal-hal negatif yang ada di dalam rumah ataupun di kantor ataupun di mall. Kalau kita mulai berkegiatan ini selama Imlek sih. Mulai dari Imlek kita mengunjungi para donatur, juga para pengundang yang mengundang kita seperti ke mall atau ke kantor, sampailah di hari H, di hari Cap Gome, hari ke-15 Imlek, kita akan melakukan ritual yang itu cuci jalan. Nah, jadi semua naga, semua barongsai yang sudah mendaftar ya di panitiaan Cap Gome akan melakukan ritual cuci jalan ataupun pawai. Termasuklah tim Barongsai Sejahtera. Barongsai kalau dulu kan benar-benar dipakai untuk ritual, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di vihara atau kelenteng. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika masa reformasi, barongsai itu sudah tidak lagi hanya sebatas untuk kegiatan ritual agama, tapi sudah diakui dan menjadi salah satu cabang olahraga yang ada di Indonesia. Itu mesti menggabungkan 2 orang dia harus mempunyai feel ya, mendapatkan satu feel depan dengan ekor, karena ini merupakan satu kesatuan. Ketika dimana yang satu harus bisa melompat, yang satu harus bisa mengangkat. Nah, makanya mereka harus sering-sering berlatih 2 orang ini sehingga akan mendapatkan feel-nya. Tergantung dari seringnya tidak dia latihan, tapi paling tidak itu latihannya mesti setengah tahun sampai 1 tahun. Nah, itu untuk dasar ya.
Karena di barongsai itu sebenarnya banyak banget yang harus dipelajari. Dia harus mengerti musik dulu, baru nanti dia akan menentukan dia main di posisi apa, apakah dia kepala ataupun ekor. Nah barulah nanti lanjut lagi latihan-latihan yang lebih mendalam. Belakang atau gimana gitu? Ya, biasa terjadi ketika latihan. Nah, lebih sering terjadi ketika latihan. Pernah satu kali itu ketika kita latihan bersalto, dan rupanya karena tidak seimbang, jadi jatuh dan muka menghantam ke lantai. Akhirnya masuk rumah sakit. Nah, itu pengalaman yang gak enaknya. Pengalaman yang menarik selama abang main barongsai ini apa yang membuat abang itu tetap Eksis. Ya, karena pertama kita bisa menghibur warga ya, menghibur banyak orang dengan barongsai. Karena barongsai identik dengan hal yang positif, hal yang menyenangkan. Kedua adalah kita bisa berprestasi saat ini, karena kan banyak sekali kegiatan pertandingan, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi barongsai sendiri ini di Indonesia sudah dinaungi oleh satu federasi, yaitu Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI. Dan itu diakui oleh KONI. Jadi sehingga dalam 1 tahun itu banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh FOBI. Banyak pertandingan, dan itu tidak hanya dalam pulau. Lebih banyak nasional, internasional juga ada. Dan kita sering juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan tersebut. Kita terakhir sebelum COVID kita berangkat ke Malaysia ya, ke Bintulu, dan kebetulan menjadi satu-satunya wakil Indonesia dan puji Tuhan mendapatkan juara 1 di sana. Nah, di luar itu kita juga pernah mengikuti kejuaraan di Surabaya, di Padang, dan yang di dalam daerah juga sering. mungkin di negara lain selain Malaysia ada juga? Mungkin sementara baru di Malaysia ya. Harapan terbesar saya adalah kita semoga barongsai terutama di Indonesia ya bisa terus menerus diturun menurun. Mungkin sekarang akan kita latih terus, regenerasi terus, dan harapan saya tidak hanya warga Tionghoa yang bermain nanti ataupun mengikuti olahraga ini, tapi dari suku-suku lain juga membangun menjadi satu. Karena barongsai itu sekarang sudah menjadi olahraga. Nah, tidak lagi berkaitan dengan agama. Kalau di barongsai sejahtera sendiri ini ada berapa barongsai ya? Oh, banyak sih ya. Ini barongsai dari yang pertama sampai yang terbaru, mungkin kalau dihitung sudah ada hampir 30-an ekor ya. Yang pertama itu tahun berapa? Kita berdiri di 1 Januari 2016. Ya, sudah 8 tahun ya. Mungkin kalau personilnya sendiri di sini ada berapa barongsai gitu? Banyak sih ya, rata-rata dari yang senior sampai yang junior juga. Jumlahnya juga sekitar 30-an, 40-an kalau di total. Kita berharap supaya barongsai juga menjadi salah satu daya tarik untuk para wisatawan untuk datang bisa berkunjung ke kota kita, khususnya di Pontianak ya. Karena barongsai sendiri di Pontianak cukup banyak sebenarnya, dan itu semua bisa diolah atau dijadikan suatu aset. Jadi.